Kembali lagi bersama saya di Film CS. Film kali ini menceritakan tentang satu pasangan yang telah menikah selama 10 tahun. Dan akhirnya kini sadar bahwa pernikahan mereka sedang rapuh dan terasa jenuh. Spoiler di depan, pantau terus dan selamat menikmati. Zoe adalah wanita yang sangat menarik dan telah menikah bersama suaminya bernama Ignacio. Setelah selesai berdoa, keduanya mencoba bertemu dengan seorang pastor untuk meminta konsultasi tentang pernikahan mereka. Mereka melanjutkan dengan makan siang bersama ibu mertua Zoe yang tentu merupakan ibu kandung Ignacio. Namun, tiba-tiba Ignacio kesal dan mencoba menghubungi saudaranya bernama Gonzales agar segera bergabung dengan mereka. Setelah itu, Zoe mendatangi Gonzales di sebuah studio pameran lukisan miliknya. Dan hal itu disambut dengan baik oleh Gonzales karena mereka memiliki kedekatan yang sangat baik. Sesampainya kembali ke rumah, Ignacio melihat Zoe yang sedang bahagia karena pemberian sebuah lukisan dari Gonzales untuk mereka. Namun berbeda dengannya yang tidak menyambut lukisan itu dengan baik. Malamnya mereka duduk di sebuah sofa dan membahas untuk dapat memiliki seorang anak. Dan Ignacio menyarankan untuk mengadopsi. Tetapi sayangnya Zoe tidak mengizinkan hal itu dan akhirnya mereka pun bertengkar. Keesokan hari Zoe kembali menemui Gonzales dan melakukan beberapa pemotretan dengannya. Dan tentu ia sangat berbeda ketika ia dekat dengan Gonzales dibandingkan suaminya. Namun tanpa disadari, ketika Zoe sedang menceritakan pernikahannya kepada Gonzales, ia tak sengaja menduduki ponselnya sendiri dan secara langsung menghubungi Ignacio. Hal ini tentu membuat semua pembicaraan mereka telah didengar oleh Ignacio melalui ponselnya. Kemudian Ignacio dengan sangat marah pergi membuang lukisan itu ke dalam kolam renang. Dan Zoe yang sangat terkejut melihatnya saat ia sedang berenang. Malamnya Zoe dengan kesal bertanya kepada Ignacio tentang lukisan yang dia buang. Dan Ignacio merasa kecewa akhirnya pergi kembali ke kamar. Keesokan paginya setelah Gonzales mendengar sebuah pesan suara dari Ignacio, hal itu membuatnya sangat kesal dan kemudian menghubungi Zoe untuk saling bertemu sambil melihat hasil lukisan wajahnya. Malamnya Zoe dan Ignacio makan malam bersama dan mendengar musik. Sehingga hal ini membuat Zoe merasa bosan. Kemudian ia pergi mengambil kasetnya dan membakarnya di sebuah oven. Kemudian pada pagi hari Ignacio pergi untuk melakukan perjalanan bisnis dan Zoe yang terbangun dengan semangat menghubungi Gonzales dan menyiapkan makanan bersama Maria pembantunya dan meminta Maria untuk berlibur di besok hari. Malam pun tiba, Gonzales datang ke rumah Zoe dan tiba-tiba Ignacio menghubunginya. Namun ternyata Ignacio juga berpaling dari Zoe. Setelah itu Gonzales dan Zoe duduk di ruang tamu dan berbagi kesedihan mereka. Dan Zoe memintanya untuk menginap dan menemaninya di rumah. Kemudian hal itu pun disetujui oleh Gonzales. Keesokan harinya Zoe menemui sahabatnya Boris dan menceritakan kedekatannya dengan Gonzales, namun ia bingung dengan perasaan bersalah atau bahagia ketika bersamanya. Kemudian malamnya Ignacio kembali ke rumah dan mendapati Zoe yang sedang menangis karena perasaan bersalah terhadapnya. Kemudian Zoe menanyakan perasaannya, apakah masih sama seperti mereka saat menikah? Ignacio pulang kantor dan menemui Zoe yang sedang berenang di kolam sambil memberikan serangkaian bunga untuknya. Mereka pun berenang bersama. Paginya mereka berempat makan bersama dan ibunya menanyakan Gonzales tentang kekasihnya yang akan dia nikahi. Namun sayangnya ia tidak tertarik menjawabnya dan malah mengikuti Zoe yang sedang di dapur. Selanjutnya Zoe kembali menemui Boris dan menanyakan pendapatnya tentang kedekatan sesama jenis. Karena Zoe merasa bahwa Ignatius tidak normal, karena selalu memberikan batasan-batasan tertentu dalam pernikahan mereka selama ini. Dan Boris pun menyetujui hal itu. Malamnya sebelum tidur Zoe menanyakan tentang kedekatannya yang berlebihan dengan seorang pria. Namun Ignacio menyangkal hal itu dengan perasaan kesal dan meyakinkannya bahwa hanya Zoe yang selalu ia cintai. Dan setelah mendengar jawabannya, itu tak membuat Zoe yakin. Kemudian ia mencoba menuliskan sebuah surat untuk Ignacio sebagai alibi dari seorang pria yang menghubunginya. Sedangkan di sisi lain, Ignacio kesal dan marah kepada Gonzales karena ia menceritakan kepada Zoe bahwa Ignacio lebih menyukai sesama pria.
Mereka akhirnya bertengkar satu sama lain dan Ignacio mengingatkannya untuk segera menjauhi Zoe. Kemudian dengan perasaan sedih dan marah, Gonzales mengingatkannya tentang masa lalu mereka, di mana Ignacio pernah melakukan kedekatan itu dengannya. Setelah itu, Ignacio pergi meninggalkannya. Zoe tiba di kamarnya dengan perasaan tersakiti, kemudian melepaskan cincin pernikahan, karena pada akhirnya ia pun tahu tentang kedekatan suaminya bersama Gonzales sewaktu mereka masih kecil. Keesokan hari, Zoe sangat terkejut dan mendapati dirinya telah berbadan dua. Karena selama ini ia menikah dengan Ignacio, ia mendapati diagnosa bahwa ia tidak akan memiliki seorang anak. Kemudian ia membicarakan hal ini dengan Boris di dalam mobil. Zoe sangat khawatir apabila nantinya Gonzales tidak akan menerima anak itu. Setelah mendengar hal itu, Boris dengan senang hati menerima dan bersedia untuk menjadi seorang ayah untuk bayinya Zoe. Suatu saat ketika Ignacio yang sedang rapat bersama rekan bisnisnya di sebuah restoran sekaligus hotel, tiba-tiba tak sengaja ia melihat Gonzales yang sedang berjalan menuju lift, dan setelah itu Ignacio pergi ke resepsionis untuk menanyakan apakah Zoe menginap di hotel ini. Kemudian Ignacio pergi ke kamar yang disebutkan resepsionis, dan tiba-tiba ketika ia di depan kamar itu, ternyata benar dugaannya. Karena terdengar olehnya percakapan Zoe yang sedang menjelaskan kepada Gonzales tentang bayi yang dikandungnya. Gonzales kemudian meminta Zoe untuk membohongi Ignacio bahwa itu merupakan bayinya, atau tidak ia harus melepaskannya. Mendengar hal itu membuat Zoe sangat sedih dan kecewa. Kemudian Gonzales memintanya untuk tak menemui atau menghubunginya untuk membahas hal ini. Keesokan harinya Zoe mendapatkan sebuah kiriman paket yang ditulis oleh Ignacio berisikan ucapan selamat, dan kemudian juga membuka paket yang isinya berupa sebuah ponsel di mana ia diberikan pilihan untuk memilih menghubungi Ignacio atau Gonzales. Kemudian Zoe datang ke pastor dan mengakui semua kesalahan yang ia lakukan. Pastor itu menyarankan untuk tidak melepaskan bayi itu begitu saja dan mengakuinya pada Ignacio. Dan pada akhirnya Zoe menghubungi Ignacio, kemudian mereka bertemu di kamarnya Zoe dan mencoba menjelaskan kesalahpahaman yang telah terjadi di antara mereka. Setelah itu Ignacio mengungkapkan bahwa ia tidak peduli dengan pendapat Gonzales karena saat ini yang ia peduli hanyalah Zoe dan bayi itu, sehingga ia siap mendampingi Zoe untuk menjadi seorang ayah untuk bayinya. Kemudian ia melanjutkan dengan mengungkapkan bahwa benar ia menyukai seorang pria walau saat ini ia sangat mencintai Zoe. Setelah mendengar hal itu membuat Zoe merasa menyedihkan, dan apabila Zoe ingin Ignacio menjadi ayahnya, ia tidak harus menolak bahwa ia ingin merasakan hidupnya bersama seorang pria, dan Zoe menyetujui hal itu. Kemudian bayi itu lahir dan mereka menamainya Jose Ignacio, dan keluarga itu sangat bahagia dengan kehadirannya. Dan film pun selesai. Jangan lupa berikan dukungan subscribe. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.